Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan Kak Ismi dipimpin membaca doa dalam hati. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Ismi sudah memimpin baca doa hari ini. Nah, anak-anak masih ada yang ingat gak? Pekan kemarin kita membahas tentang apa ya? Ada masih ingat? Orang solih. Siapa orang solihnya? Lukman. Oke, yang lain kayaknya udah ada yang lupa nih ya. Pada belajar di rumah gak? Enggak. Kenapa enggak? Diajak main sama Vina. Kenapa Vina ajak main Anda? Vina Belajar gak boleh. Nah, oke, sekarang kita belajar bareng-bareng lagi ya. Di sini Ibu udah sediakan video. Nanti anak semua silakan saksikan dulu videonya. Setelah itu kita akan bermain games. Oke? Oke. Kisah teladan orang soleh. Fatimah mempercayai bahwa Al-Quran merupakan ujian dan penelusuran Allah dan menunjukkan bagi manusia yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran mengabadikan banyak peristiwa yang dijadikan pembelajaran. Salah satunya adalah Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim atau Luqman al-Hikmah adalah orang yang diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Luqman surah ke-31 ayat 12-19 yang terkenal karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Adapun yang akan dibahas saat ini adalah surah Luqman ayat 18 yang bunyinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan dengan aku. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri atau aku. Mengapa tidak boleh sombong dan membanggakan diri? Sebab orang sombong akan selalu menganggap dirinya paling tinggi dan memandang orang lain rendah. Hati orang sombong akan mudah mengeras, tidak mudah dinasehati karena ia menganggap dirinya paling bisa, paling pandai, paling terkenal, dan paling segala-galanya. Maka dari itu, Luqman al-Hakim mengatakan jika Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri atau malu. Begitulah nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya yang berabadikan dalam Al-Quran. Nah, oke. Udah ya. Jadi, Ibu sedikit membahas lagi. Kemarin kita membahas tentang kisah teladan Luqman al-Hakim. Nah, untuk menguatkan supaya teman-teman lebih mengingat lagi tentang kisah ini, Ibu akan memberikan satu games, di mana nanti di sini Ibu sediakan jawabannya dan juga pertanyaannya. Nah, untuk yang bertugas membaca pertanyaannya itu Kak Fuji ya. Siap, Bu. Nah, yang lain nanti memegang kertas jawaban ini. Tapi dalam kertas jawaban ini hanya ada satu yang benar. Nanti untuk yang benar langsung tampilkan ke depan dan mendapatkan bintang dari buku. Oke? Oke. Silakan kayak sini. Nanti Kak Widi tinggal dibacakan pertanyaan pertama. Nanti teman-teman silahkan jawab terlebih dahulu apa jawabannya. Lalu nanti dicari jawaban yang tepat ada di kertas yang punya siapa. Oke? Oke. Oke, silahkan Kak Widi dimulai. Siap, Bu. Teman-teman, dengarkan ya. Iya. Pertanyaan pertama. Surah apa yang kita bahas tadi? Surat Luqman. Surat Ayatnya atau suratnya? Surahnya. Oke, silakan Kak Ismi. Ini udah berubah dong.
Oh ya. Gimana? Di nomor 1. Nah, oke. Sama-sama biru. Iya. Surat Luqman yang tadi disebutkan dan dibacakan. Ayat 18. Wah, istilah ini. Kasih tepuk tangan lagi dong. Ayo, gue sama Kak Ismi. Selanjutnya. Yang ketiga, siapa yang diceritakan di dalam surat Al-Luqman tadi? Luqmanul Hakim. Kak Ismi lagi. Kak Ismi. Luqmanul Hakim. Itu apa? Itu apa juga? Luqmanul Hakim. Bukan Lukman. Oh, salah. Iya, Lukman. silakan. Oh, hampir sama ya? Ya, hampir sama ya. Beda ya. Yang nomor 3. Nah, iya. Sudah. Satu bintang untuk ke 5. Selanjutnya. Pertanyaan keempat, siapakah dia atau Luqman Al-Hakim itu? Siapa yang tahu? Siapa Luqman Al-Hakim? Orang Solih. Iya. Nah, Solih, ada jawabannya siapa? Ada. Jawabannya siapa? Siapa? Oke, bukan Anda, silakan Anda. Oke, coba stop dulu ya. Kenapa Lukman dikatakan sebagai orang solih? Ada yang tahu nggak? Karena taat. Oke, karena taat. Kenapa nggak dikatakan sebagai seorang nabi? Karena tidak memenuhi kriteria sebagai nabi. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk Anda. Oke, bukan Anda. Oke, silakan dilanjutkan lagi, Kang Budi. Iya, Bu. Pertanyaan kelima, apa yang dilakukannya? Apa yang lakukannya? Menasehati keponakannya. Oh, Apa? bukan. Anaknya. Oke, silakan Martina. Wah, skornya Kak Ismi belum terkalahkan ya. Silakan dilanjutkan lagi. Pertanyaan keenam, apa nasihatnya? Isi nasihatnya. Jangan selingkuh. Bukan ya, kan Anda. Jangan curhat ya kan Anda. Jangan kuku. Harus mendekati. Jangan. Bukan. Iya, jangan sama nggak rangkul, ya kan? Kan kalau Ini kan orang masalah soleh nggak boleh penting. selingkuh. Betul. Tapi kan yang tercantum dalam surat Al-Luqman ayat 18 kan Anda. Berarti boleh selingkuh ya. Enggak juga. Tak boleh. Harus Karena setia. sama siapa nggak boleh masih kecil. Kan sejak begini. Silakan. Pertanyaan ketujuh, mengapa tidak boleh sombong dan angkuh? Coba kenapa? Allah benci orang yang sombong dan angkuh ya. Iya. Allah benci orang yang sombong. Sombong. Sombong kan? Allah benci orang kuku. Oke, stop dulu ya. Sementara Kak Ismi 3 bintang nih. Coba, Ibu pengen Kak Ismi bisa menjelaskan kenapa Allah benci sama orang sombong dan angkuh. Karena Allah benci orang yang sombong dan angkuh itu kan itu perbuatan tidak baik gitu. Kalau orang yang sombong pasti tidak punya teman, orang-orang juga benci gitu. Kita nanti masa mau hidup sendiri. Oke, benar ya. Oke, silakan lanjut lagi, satu pertanyaan lagi. Coba kita Pertanyaan lihat. terakhir atau ke-8, bagaimana cara agar tidak sombong dan angkuh? Harus rendah hati, Rendah jati. harus rendah hati. Kapina apa Kapina? Harus Hati-hati. hati-hati. Hati-hati mau kemana kan Bina? Hati dengan Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Coba, ada yang mesti tahu nggak
baru bersikap santun. Oh, bersikap santun. Ah, Coba kayak gimana sih bilang bersikap santun itu? satu ya. Misalkan sama bu guru harus nurut, jangan sampai dikasih tugas nggak dikerjain, terusnya kalau ketika ditanya nggak dijawab, malah apa sih nanya-nanya, nggak boleh. Kan Anda nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh sedia bu, dia nakal. Wah, ini Gak udah apa-apa, mumpung masih kecil. kayak gitu juga kan Anda. Nah, jadi kan Anda kan bilang gitu. Sekarang ya pembelajaran dari memahami kisah teladan orang soleh ini, kita kan nggak boleh sombong dan juga angkuh. Jadi kan Anda bisa menerapkannya dalam kesehariannya. Nggak cuma kan Anda ya, kita semua juga bisa menerapkannya dalam kesehariannya supaya kita nggak jadi orang yang merasa paling apa ya, Wah, iya merasa paling wah gitu ya, dan merendahkan orang lain gitu. Kita harus rendah hati gitu kan. Tapi aku suka sombong. Kenapa suka sombong kan Anda? Aja. Tahu gak sombong itu perbuatan siapa? Rendah. Sombong itu perbuatan setan kan Anda. Gak boleh ya. Allah benci orang yang sombong. Kan Anda mau dibenci sama Allah? Enggak lah. Nah gitu ya. Oke. Nah jadi untuk pembelajaran kali ini insya Allah bisa dipahami ya. Coba mau ada yang memberikan kesimpulannya lebih jelas gak? Siapa satu orang aja? Enggak. Oke, nggak ada lagi? Nggak tahu. Bu Oke, Guru masih baik. kesimpulannya. Ibu aja ya kesimpulannya. Bu Guru aja. Nah, jadi dalam Quran surah Luqman ini yang mana dalam ayat 18 khususnya menceritakan tentang kisah orang solih yaitu Luqman Al-Hakim atau arti lainnya Luqman atau dalam arti lainnya Luqman yang Yang apa, Bu? Yang solid. ya Luqman orang solih ya arti lainnya. Nah, orang solih ini atau Luqman ini menasehati anaknya yang tidak lain ya, kalau kita sebagai anak ketika dinasehati harus nurut ya. Oke, harus gimana kan Anda? Nurut, tapi nurutnya juga kalau perintah yang positif. Iya benar. Nah jadi Luqman coba tepuk tangan dulu kan Anda. Aku pintar kan, aku sombong nih. Gak boleh kan Anda. nggak boleh sombong. Nah. Sama kayak ya dibilangin sama ibu, nggak boleh. Gak boleh ya. Nah jadi Luqman ini menasihati hal yang positif ya kepada anaknya, yaitu katanya jangan sombong dan angkuh karena Allah membenci orang sombong dan angkuh. Kalau benci Allah nggak akan ridho sama kita ya, dan itu suatu hal yang paling buruk ya karena kita nggak bisa mendapatkan ridho Allah gitu kan. Nah maka gimana solusinya? Kita harus rendah hati, itu menjadi salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Oke. Nah untuk pertemuan kali ini bisa dipahami anak-anak? Ibu boleh bertanya, Boleh Tanya. ya. yang seharusnya sombong itu siapa sih? Kita kan nggak boleh sombong katanya. Terus yang boleh sombong siapa ya? Yang boleh sombong kalau sebagai makhluk kita jelas gak boleh sombong ya. Iya. Adapun yang paling sempurna kan hanya Allah gitu kan. Tentu Allah memiliki maha kesempurnaan itu, yang pasti kalau dalam logika kita Allah lah yang hanya dibolehkan untuk sombong. Tapi justru Allah itu maha pemurah. Nah di sini baiknya ya Allah memiliki kesempurnaan yang kalau kita punya kesempurnaan kita pasti sombong dong. Tapi tidak dengan Allah, meskipun Allah memiliki menjadi maha sempurna, tapi Allah pun menjadi maha pemurah. Nah itu menjadi satu sifat yang harus kita terapkan ya dalam diri. Ya, meskipun kita memiliki banyak hal, kita tetap menjadi orang yang pemurah. Nah, bisa dipahami Kak Sari? Oke, bisa. Selain rendah hati harus gimana lagi? Saya rendah hati harus gimana lagi caranya biar gak sombong dan angkuh? Kita harus jadi orang yang berilmu. Kenapa? Jadi orang yang gak sombong. Iya, jadi karena Pagi-pagi. Iya, Seperti benar. Pagi ya Bu Guru. betul. Gimana coba jelaskan seperti pagi? Dia semakin Apa sih? Semakin berisi. semakin manut. Nah, iya begitu. Jadi orang yang semakin memiliki ilmu, dia akan semakin menyadari kalau dia itu nggak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan yang lain, begitu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Enggak, Bu. Dan saya. Oke. Terima kasih atas waktunya hari ini. Oh iya, di sini pemenangnya Kak Ismi ya.
Mudah-mudahan Kak Ismi bisa terus belajar lebih baik lagi ya belajarnya. Ada hadiahnya nggak Bu? Katanya beli bakso sama ibu. Nggak boleh mengharapkan imbalan. Kan tadi Gitu, katanya. anak-anak. Kata yang di samping bu. Kalau yang menang ya? Coba Kak Sari bilang kayak gitu kan Anda? Kan Anda nggak boleh bohong ya. Karena di situ nggak bolehnya sombong doang. Bohong berarti nggak apa-apa. Bohong pun bisa satu sifat yang tercela sama seperti sombong dan angkuh. Begitu kan Anda? Tapi kan tadi dijelaskan nggak boleh sombong, bukan nggak boleh bohong. Oke, berarti nanti pertemuan selanjutnya kita menjelaskan tentang sifat tercela ya. Iya. Oke. Mungkin cukup sekian ya yang bisa sampaikan hari ini. Dan untuk yang lain, oh iya terima kasih Kak Fuji sudah membacakan pertanyaannya ya. Semoga meskipun nggak mendapatkan bintangnya, tapi tetap bisa mendapatkan ilmunya ya. Oke, untuk Kak Nanda dan Kak Fatimah belajar lagi ya. Oke. Pak, kasih tahu ke Pina bu, biar ngajak main. Tapi Kak Vina dapat bintangnya lebih banyak. Iya dia curang, aku belajar gak boleh biar dia dapat bintangnya banyak. Oke, gak boleh gitu ya. Nanti harus kerjasama ya belajarnya. Oke. Kita langsung tutup aja pembelajaran kali ini Boleh juga kepada. aku berantem sama Pina bu. Gak boleh dong, karena itu salah satu sifat tercela. Kau tercela mulu dari tadi. Aku selalu salah gitu ya buat ibu. Gak boleh gitu ya Kak Nanda ya. Oke, silakan Kak Ismi untuk membimbing doa di akhir pembelajaran kita. Mau doa pakai alhamdulillah aja. Teman-teman, mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah, dilanjutkan dengan membaca doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.